Sebagai langit-langit dunia yang kelaparan, Ed bisa masuk ke mode liburan dimanapun dia berada. Bertahan hidup 60 hari di pulau terpencil tanpa barang apapun, makan sashimi ikan mentah dan keripik talas. Gilanya lagi, dia bahkan makan ketam kenari seberat 4 kilo, menangkap seekor kambing liar yang terjerat. Tinggal di gubuk mewah dengan pemandangan laut, gaya hidupnya bahkan lebih mewah dari keluarga kerajaan. Pulau Olorua di Fiji adalah pulau terpencil yang terletak di Samudra Pasifik. Selama puluhan tahun tidak ada yang berani menginjakan kaki di sana. Tingkat kesulitannya bagaikan Spartan di dunia survival alam liar. Kali ini Ed si tahan lapar memulai tantangan bertahan hidup selama 60 hari. Untuk misi ini, Ed bersiap selama 9 bulan belajar teknik bertahan hidup dari suku-suku lokal di berbagai daerah. Dia juga menemui dokter pribadinya untuk memeriksa semua indikator fisiknya secara menyeluruh, memastikan fisik dan mentalnya benar-benar siap tanpa masalah. Menyewa kapal pesiar menuju lokasi tantangan, aturan lama saat memulai, lepaskan celana dalam, tanpa membawa makanan maupun alat bertahan hidup, bahkan tanpa membawa rambut. Belum juga mendarat, adrenalinnya sudah terpacu. Prioritas utama sekarang adalah tetap tenang, menyelesaikan masalah tempat berlindung dan air tawar. Untungnya, ada banyak pohon kelapa tumbuh di tepi pantai. Dia memilih beberapa yang masih segar, membenturkannya dengan keras ke karang sampai retak. Tanpa basa-basi, langsung diteguk habis. Benar-benar lezat. Sekali jalan, dia memborong 5 atau 6 buah sampai kenyang. Lalu membawa barang bawaannya untuk mencari tempat berkemah. Saat berjalan, tiba-tiba terdengar suara gek-gek-gek. Astaga, dia menemukan sarang manusia purba. Menghadap ke utara, ukurannya pas banget. Mencabut sedikit rumput kering untuk dijadikan kasur, sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Dan mengunyah daging kelapa yang lembut. Hidupnya benar-benar terasa sangat nikmat. Waktu pun berlalu hingga hari kedua. Angin pagi yang sepoi-sepoi membuat kepala botaknya terasa dingin. Tapi itu semua tidak penting. Misi hari ini adalah mencari air tawar dan makanan. Banyak siput laut menempel di karang tepi pantai. Tidak ada waktu untuk membuat api. Ed si tukang makan langsung menyantapnya sebagai sashimi. Ya ampun, rasanya pas dan teksturnya sangat kenyal. Kandungan proteinnya entah berapa kali lipat dari daging sapi. Setelah makan, dia pergi ke sekitar untuk mencari sumber air. Tunggu sebentar, dia menemukan jejak aliran air. Di dalam lubang itu ada air tawar yang sudah lama didambakan. Dia memasukkan kepalanya dan menyedot air dengan tegukan besar. Rasanya sungguh luar biasa, terus-terusan telanjang bulat membuatnya merasa tidak aman. Dia menarik sedikit kulit kayu di dekatnya, menyelipkan rumput kering yang tebal. Dianyam ke kiri dan ke kanan. Pengrajin Ed dengan cepat membuat cawat pelindung burung. Menyusuri garis pantai terus ke depan, dia menemukan beberapa botol plastik di tepi hutan. Sangat cocok untuk digunakan sebagai wadah air. Begitulah setelah menghabiskan 40 menit, dia mulai memahami gambaran umum lingkungan pulau ini. Agar bisa tidur nyenyak di malam hari, Ed mengumpulkan daun palem untuk dijadikan kasur. Di tengah kesibukannya, dia kembali mendapat panen tak terduga. Dia menangkap seekor anak tokek yang sedang mencari induknya. Demi tidak melewatkan setiap gram kalori, Ed si tahan lapar langsung memakannya. Renyah dan rasanya seperti ayam, teksturnya lembut. Kandungan proteinnya puluhan kali lipat dari daging sapi. Waktu berlanjut ke hari ketiga. Tanpa makanan dia bisa bertahan setengah bulan, tapi tanpa air selama 3 hari dia bisa tamat riwayatnya. Oleh karena itu, sumber air tawar yang stabil sangatlah penting. Ed meletakkan cangkang kerang di pantai untuk mengumpulkan air hujan deras yang tak terduga. Kemudian menggunakan prinsip sifon, dia memakai tali katun untuk menyalurkan air tawar dari lubang ke dalam botol plastik. Untuk sementara tidak perlu khawatir soal sumber air. Ed mulai menjelajah ke bagian terdalam hutan. Siapa sangka pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Sama sekali tak disangka tempat terpencil ini ada kambing liarnya. Si kepala botak harus mencari cara menangkap seekor untuk asupan gizi. Waktu masuk ke hari kelima, sistem penyimpanan air yang dibuat beberapa hari lalu membuat Ed si tahan lapar sangat puas. Pagi-pagi dia sudah menenggak air dalam tegukan besar. Sekarang, dari 4 elemen bertahan hidup, hanya tersisa api. Dewa api Ed kembali ke keahlian lamanya.
Pertama, dia pergi ke hutan mencari dahan yang lentur, menggunakan kulit kayu sebagai talinya. Dengan cekatan dia merakit sebuah alat bor busur api. Menggunakan batu sebagai alat pemotong, dia membelah kayu menjadi dua untuk alas pengeboran. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, air mata sang pakar survival pun menetes karena terharu. Siapa sangka saat masuk ke tahap praktek, talinya langsung putus saat ditarik sedikit saja. Kejadian ini terus berulang beberapa kali. Mau tak mau, dia harus pakai cara primitif dengan menggesekkan kayu. Tapi tetap saja tidak ada percikan api yang muncul. Waktu berlalu hingga hari ke-6. Sudah jatuh tertimpa tangga, kabar buruk datang lagi dari sistem penampungan airnya. Air tawar yang susah payah dikumpulkan malah tumpah berserakan. Alhasil, rasa haus kembali jadi masalah besar. Pohon kelapa pendek di pesisir sudah habis dipetik semua. Dia terpaksa mengincar target yang lebih tinggi, lalu menjatuhkan beberapa buah pakai tongkat dan minum sepuasnya untuk menghilangkan dahaga. Setelah kenyang minum, dia ke pantai makan siput laut demi energi. Untuk meningkatkan semangat hidupnya, Ed si ahli kriya menganyam sebuah rok rumbai panjang. Dengan rasa percaya diri baru, dia kembali mencoba membuat api. Sialnya, sekeras apapun dia berusaha, percikan api tak kunjung terlihat. Hari ke-7 pun tiba. Obsesi paman Ed terhadap api sudah hampir seperti orang gila. Sebelum mulai bekerja keras lagi, dia harus membereskan urusan makan dan minum dulu. Dia datang ke tempat biasa untuk mencari kelapa, mengorek-ngorek sedikit, lalu tiba-tiba paman Ed melempar tongkatnya dan berteriak histeris dengan penuh amarah. Rasa sepi, lapar, dan putus asa benar-benar menghancurkan mentalnya. Tapi nasib sial memang suka menimpa orang yang sedang apes. Detik berikutnya dia malah muntah-muntah. Gara-gara terus-terusan makan daging siput laut mentah, tubuh si kepala pelontos ini akhirnya menyerah juga waktu masuk ke hari ke-9. Sejak saat itu, si kepala pelontos ini jadi linglung. Kerjaannya cuma tidur dan tidak punya semangat sama sekali. Tubuhnya mulai merasakan berbagai macam gejala sakit. Air minum yang jadi sumber kehidupannya malah ditumpahkan kambing liar. Jalan-jalan setengah hari cuma dapat sweater usang. Menjelang malam dia mengorek daging kelapa untuk menambah energi. Kelamaan dimakan, rasanya jadi makin susah ditelan. Sampai di titik ini, Ed pun akhirnya sadar. Dia memutuskan untuk memakai kotak P3 darurat. Dibandingkan kesehatan tubuh, sukses atau gagalnya tantangan ini tidak lagi penting. Begitulah hingga waktu masuk ke hari ke-11. Semenjak disuntik antibiotik, kehidupan pakar survival kita akhirnya menemui titik terang. Tubuhnya mulai pulih kembali. Cangkang kerang pun sudah terisi penuh oleh air hujan. Dia mencari sedotan untuk memindahkannya ke dalam botol plastik, lalu meminumnya sepuas hati dan kembali memamerkan tawanya yang khas. Selanjutnya dia pergi ke hutan rimba untuk berburu kalori. Pucuk dicinta ulam tiba, dia tak sengaja menemukan tanaman talas liar. Bagi Ed yang kelaparan, ini jelas harta karun yang luar biasa. Sekali jalan dia langsung membungkus 4 umbi. Karena tidak ada api, dia mengirisnya tipis-tipis pakai lempengan besi, lalu menjemurnya di bawah terik matahari cukup lama. Jadilah keripik talas tanpa minyak ala pakar survival kita. Teksturnya empuk dan rasanya lumayan enak, penuh dengan karbohidrat makromolekul yang mengenyangkan, terasa puluhan kali lebih nikmat daripada daging sapi. Kepercayaan dirinya yang sempat anjlok pun kini kembali membara. Dia mulai merencanakan pembuatan jebakan dari botol plastik untuk menangkap pesta hidangan laut yang sesungguhnya. Dia mencari kubangan air dangkal untuk meletakkan jebakannya, lalu menunggu dengan tenang selama 3 hours. Saat dicek, astaga, pakar survival kita ketiban rezeki nomplok. Banyak sekali hasil laut segar yang berhasil ditangkap. Balik ke camp, tanpa banyak cincong dia langsung makan sashimi mentah-mentah. Hari-harinya sepertinya mulai membaik secara perlahan. Waktu masuk ke hari ke-13, dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan pembuat api, lalu menghabiskan beberapa jam untuk membuat alas kayu. Ed, si dewa api, melakukan percobaan ketiganya untuk membuat api. Dengan gesekan yang super brutal, Tuhan memang tidak tidur, kawan kerja kerasnya terbayar lunas. Percikan api akhirnya muncul juga. Dia menaruhnya di atas rabuk dan meniupnya. Lidah api yang menyala-nyala pun berhasil dihidupkan. Ed, si pemuja api ini, akhirnya bisa membusungkan dada dengan bangga. Rasa bahagianya sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hal pertama yang dia lakukan setelah punya api, Tuan Richard merebus segelas teh liar. Begitu diseruput,
Wah, ini dia aroma sebuah kesuksesan, terlihat seperti langkah kecil yang sepele, tapi ini adalah lompatan besar menuju masyarakat beradab. Daging kelapanya dibakar di atas bara api, setelah belasan hari bertahan hidup, akhirnya dia bisa makan makanan hangat. Namun, untuk bisa melewati musim hujan ke depan, dia mulai memikirkan rencana membangun villa mewah tepi laut. Tapi di saat bersamaan, dia juga harus memastikan pasokan logistik yang melimpah. Dia kembali menjelajah lebih jauh ke pedalaman pulau dan menemukan sebuah cekungan lubang yang dalam. Baru digali sedikit, astaga, air terus-menerus merembes keluar. Sayangnya, warnanya agak mengkhawatirkan. Dia menyeruput sedikit untuk mencicipinya. Air yang enggak terlalu asin dan enggak hambar inilah yang paling dia dambakan. Nah, sekarang stok air tawarnya sudah terjamin. Dalam perjalanan pulang, dia memetik beberapa lembar daun lemon. Pas banget buat diseduh jadi teh. Kembali ke camp, dia kaget sampai keringat dingin, apinya nyaris banget padam, nggak berlebihan rasanya kalau dibilang, bagi si botak, ini jauh lebih berharga dari nyawanya sendiri. Waktu berlalu ke hari ke-15, dengan bermodal siput laut, kepiting, dan ikan-ikan kecil, Ed, si tukang puasa ini masak pesta hidangan laut yang mantap. Coba lihat warnanya, orang biasa mana bisa menikmati hidangan kayak gini. Sekali seruput kuah kentalnya, kandungan gizinya puluhan kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Setelah makan kenyang dan bawa semua harta kekayaannya, Master Ed mulai berkeliling pulau cari lahan untuk dibangun. Setelah memantau sekeliling, ternyata disinilah tempat yang tanahnya datar dan pemandangannya indah. Setelah merancang bentuk vilanya, si botak mulai mengumpulkan bahan bangunannya. Tanpa alat yang memadai, seluruh proses ini jelas sangat menguras tenaga. Butuh 2 jam penuh cuma buat mengikat balok atap tempat berlindungnya. Masuk ke hari ke-17. Dia lanjut melakukan pekerjaan menebang kayu yang membosankan. Nggak ada tali, dia kupas kulit pohon sebagai gantinya. Jenius, sudah masuk tengah hari. Udah panas terik, ditambah capek dan lapar juga. Dia balik ke camp buat menyeduh secangkir cappuccino. Saat ini air laut sedang surut, waktu yang pas banget buat berburu makanan di laut. Master Ed berencana ke sisi lain pulau buat cari barang-barang berguna. Takut terik matahari membakar rambutnya, dia oleskan lumpur ke kepalanya sebagai sunblock. Ed langsung tancap gas berangkat. Dalam sekejap, dia sudah mengumpulkan setumpuk botol plastik. Diiringi dengan suara tawa kegirangan, dia malah nemu sikat gigi bekas. Tunggu, masih ada satu harta karun besar nih. Sebuah bola rugby yang sudah rusak. Nggak cuma bisa jadi bantal, ini juga bakal jadi teman Wilson buat Ed si pemulung. Waktu berlalu ke hari ke-18. Pagi-pagi dia menumbuk arang sampai jadi bubuk. Berkumur dengan air berlumpur, buat merawat giginya. Meski rasanya agak aneh, tapi efek bersihnya jelas kelihatan. Terus-terusan sibuk membangun tempat berlindung, bikin dia kurang gizi parah. Ed si pemulung pun pergi berburu makanan laut buat manjain diri. Dia bungkus beberapa kepiting yang bentuknya kayak anak king crab. Dan juga seekor belut laut kecil yang super licin. Tunggu! Ada juga makhluk dengan bentuk aneh ini. Masa bodoh lah bawa pulang aja semuanya ke camp. Bawang merah, jahe, bawang putih, nggak ada satupun tapi dibakar di atas bara api, luarnya garing dalamnya lembut. Dia melahapnya dengan rakus. Dibandingkan awal-awal yang puasa 3 hari, ini sih udah kayak lagi liburan. Soal teripang ini rasanya juga nggak buruk. Kenyalnya nggak kalah sama daging sapi. Masuk ke hari ke-19, hujan deras turun dengan lebatnya. Bagi Master Ed, ini adalah kabar baik. 9 botol plastiknya terisi penuh dengan air. Meski senang, kekurangan gua ini juga langsung kelihatan jelas. Bayangin kalau suatu hari udara dingin menyerang, dia nggak bakal punya jalan keluar. Kepikiran soal itu, Ed si pengrajin mempercepat pembangunan pondoknya. Dia menganyam daun palem untuk atap, bisa tahan hujan dan sirkulasi udara tetap bagus, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Setelah kerja keras mati-matian selama beberapa hari, tempat berlindungnya mulai kelihatan bentuknya. Kalau lapar, tinggal ke pantai tangkap belut laut. Hidupnya terasa sibuk dan penuh pencapaian. Sampai suatu hari, kawanan kambing liar menerobos masuk ke kampnya. Memikirkan dia sendiri belum pindah, tapi udah diserobot gerombolan ini, si botak benar-benar nggak bisa menahan emosi. Dia bersumpah bakal nangkep satu buat pesta daging saat lagi jalan-jalan. Seekor kelomang terlihat oleh Ed si paling hoki. Tanpa ampun, kelomang itu langsung dieksekusi. Kembali ke camp dan dibakar sampai hampir matang sempurna. Dia mencicipinya dengan sangat lahap. Oh my God,
Inilah rasa seafood yang sesungguhnya. Waktu berlalu ke hari ke-24. Villa pinggir pantai miliknya sudah siap huni. Master Ed memindahkan kayu bakar kering ke dalam lebih dulu. Niatnya sih mau langsung pindah ke rumah baru. Siapa sangka pas lihat ke atas, atapnya sama sekali nggak bisa nahan air hujan tanpa basa-basi, dia langsung merombaknya saat itu juga. Masuk ke hari ke-27. Setelah melewati semua ini, pakar kelaparan kita sudah semakin mahir bertahan hidup. Dia pergi ke tempat biasa dan memanen 7 buah talas, ditambah beberapa ekor kelomang sebagai lauk. Setelah makan dan minum puas, energinya langsung terisi penuh. Pohon yang sebelumnya butuh banyak tenaga buat ditebang, kini tinggal pakai sedikit tenaga. Beres deh. Waktu memasuki hari ke-29, setelah 2 hari direnovasi, villa impiannya sudah mencapai hasil yang memuaskan. Daripada nunggu hari baik, mending sekarang aja. Dia mengemas semua barang bawaannya dan pindah ke rumah baru. Dari manusia gua beralih punya villa tepi laut. Ini bukan cuma peningkatan taraf hidup, tapi juga lompatan kelas sosial buat Ed. Seduh secangkir teh lemon dulu buat hadiah ke diri sendiri. Selangkah lebih dekat ke kehidupan liburan. Waktu memasuki hari ke-30, kehidupan Ed mulai berjalan normal. Setiap hari dia mengandalkan hasil laut untuk bertahan hidup. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kerajaan impiannya, dia cuma kurang seekor kambing liar seberat 50 kel. Beberapa kali dia mencoba bernegosiasi dengan sopan dengan kambing itu, tapi siapa sangka si kambing sama sekali nggak peduli sama si Ed yang kelaparan ini. Rasa pengen makan, tapi nggak bisa makan ini. Sumpah, lebih menderita daripada mati. Waktu memasuki hari ke-33. Ada pepatah bilang, kalau mau kerjaan beres, asah dulu alatnya. Ed bersiap membuat 1 set perlengkapan berburu. Dengan kondisi saat ini, dia cuma bisa bikin senjata dari kayu. Tombak memang punya daya rusak besar, tapi medan seperti ini bikin susah buat dipakai. Karena itu, busur dan anak panah jadi pilihan terbaik. Nggak sampai 10 menit, sebuah busur panjang yang bikin badak pun ketakutan berhasil dibuat. Mari kita coba efeknya. Jarak tembaknya bahkan nggak lebih jauh dari orang kencing. Tapi asal dimodifikasi sedikit, kekuatannya dijamin nggak kalah sama pemanah jitu. Waktu memasuki hari ke-37, makanan hari ini lumayan banget. Pagi-pagi Ed berhasil panen 15 kepiting besar dan 2 kaleng siput laut. Pas lagi siap-siap mau masak, kaleng besi andalannya tiba-tiba pecah gitu aja. Otak cerdas Ed langsung berpikir cepat. Dia langsung pakai cangkang kerang sebagai wadah. Setelah dipanaskan di atas api menyala, selama beberapa puluh menit, tersajilah pesta liar di alam bebas yang nggak ada obat. Tak terasa waktu memasuki hari ke-41. Nggak tahu apa yang salah, bangun tidur, perutnya bengkak banget kayak babi. Teringat kalau arang punya efek melancarkan pencernaan dan membuang gas, tanpa pikir panjang, si Ed langsung mengunyahnya, kriuk-kriuk. Unsur karbonnya puluhan kali lipat dari daging sapi. Suara sendawa saling bersautan terdengar di seluruh camp. Malam pun segera tiba. Si pakar kelaparan kita ini wajahnya terlihat sangat menahan sakit. Diikuti suara erangan kesakitan yang menyayat hati. Karena nggak mau mati konyol di usia muda, dia langsung menelepon panggilan darurat. Setelah menerima sinyal, tim medis bergegas menuju pulau tanpa henti. Tapi pas mereka datang dengan agak telat, Ed ternyata udah hampir sembuh total. Setelah paham situasinya, mereka cuma kasih 2 tablet antibiotik. Keesokan paginya, kondisinya udah membaik banyak. Seperti biasa, dia ke pantai untuk rutinitas mengumpulkan makanan. Dia menemukan kotak besi bekas yang nggak ada pemiliknya. Di alam liar, ini adalah harta karun besar. Dia bawa balik ke camp, lalu dipotong jadi 2. Sangat cocok dipakai sebagai wadah masak. Sementara itu, sisa potongan besinya juga nggak dibuang sia-sia. Setelah diasah sedikit dan dipasang gagang yang bagus, ini bakal jadi mimpi buruk buat si kambing liar. Coba dites buat motong talas dulu. Astaga, kekuatannya sama sekali nggak kalah sama kapak perang kuno. Selain makan makanan laut dan berburu, Ed juga diam-diam udah masuk ke era pertanian. Dia menanam kembali talas yang nggak habis dimakan. Saat pasokan makanan lain lagi susah, dia nggak perlu pusing mikirin asupan kalori. Waktu memasuki hari ke-43, pagi-pagi habis buang air, si gundul ini tiba-tiba kaget. Saat kamera mendekat, ya ampun, seekor ketam kenari seberat 3-4 kilo berhasil dia temukan. Rasa antusiasnya cuma bisa digambarkan dengan kata, "Oh my God!" Dengan benda ini, Ed pencari hasil laut udah nggak level lagi lihat udang dan kepiting kecil. Dia membawanya pulang dan langsung dibakar di atas bara api. Setelah menunggu 10 menit, aroma sedapnya menyebar ke seluruh camp.
Daging kepiting yang tebal ini bahkan lebih besar dari kepalan tangan Ed. Pas dikunyah di mulut, astaga, cuma bisa dijelaskan dengan satu kata. Gila, daging sapi aja nggak bisa menandingi rasanya. Setelah makan kenyang banget, ada seekor kambing liar nyasar yang tiba-tiba datang menantang. Sepertinya kalau nggak dikasih pelajaran, mereka pikir si pemburu ini cuma patung kertas. Dia langsung nggak membuat panah tembus awan dengan bulu dari daun palem. Paku besi dijadikan sebagai mata panahnya. Soal kekuatannya, mari kita coba ke seekor kambing liar. Dia menarik busur penuh dan melepaskan tembakan. Tentu saja, tembakannya meleset total, dia memungutnya lagi untuk serangan kedua. Jangankan kena, sehelai bulu kambing pun nggak tersentuh. Sayangnya, rencana makan daging terpaksa ditunda dulu. Waktu berlalu hingga hari ke-44. Lord Ed sudah benar-benar terbiasa dengan kehidupan di pulau terpencil ini. Saat dia sedang melakukan patroli rutin seperti biasa, keberuntungan gila menghampiri Lord Ed yang lagi hoki berat, seekor kambing liar yang sedang galau sepertinya mau bunuh diri. Melihat situasi ini, dia nggak bisa tinggal diam dong. Dia mengerahkan seluruh tenaga supernya untuk menahan tanduk kambing itu. Tangan satunya lagi memungut batu dari tanah. Dengan hantaman keras, dia mengirim kambing itu ke alam baka. Sejak hari mereka bertemu, nasib kambing ini memang sudah ditentukan. Membayangkan kambing guling, tulang punggung, dan testis bakar. Dia nggak bisa menahan tawa kegirangannya. Dengan hati berdebar dan tangan gemetar, dia memanggul kambing betina seberat 50 kg itu kembali ke kamp, mengeluarkan kapak tempurnya dan dengan cekatan menguliti buruannya. Setelah 7 jam proses pengolahan yang melelahkan, seluruh tubuh kambing itu sudah terpotong-potong. Sampai malam pun tiba, barulah dia bisa menikmati pesta daging kambing pertamanya. Ed si botak kegirangan, layaknya anak kecil bertubuh 100 kg. Setelah matang 80%, dia mencomot sepotong testis kambing. Sekali gigit, teksturnya kenyal banget. Nggak alot dan nggak bikin enek. Aroma daging kambingnya langsung nendang ke ubun-ubun waktu menunjukkan hari ke-45. Karena khawatir makanannya membusuk, dia menggantung daging di langit-langit pondok untuk diasap. Bertahun-tahun menjelajah, berburu mungkin bukan keahlian utamanya. Tapi soal makan, dia pasti jagonya. Dia mengisi dasar lubang dengan batu-batu, menambahkan banyak kayu bakar dan membiarkannya menyala selama 4 jam. Lalu meletakkan seluruh paha kambing di atasnya, menutupinya dengan daun palem untuk menjaga kelembapan, dan menguburnya dengan tanah sampai benar-benar kedap udara. Setelah menunggu dengan sabar selama 3 jam, hidangan paha kambing bakar klasik pun siap. Saat dibuka, aromanya langsung tercium sangat tajam, bikin Lord Ed ngiler sejadi-jadinya. Guys, tanpa pikir panjang dia langsung melahap potongan besar itu. Sekali gigit, dagingnya empuk, lembut, dan super gurih langsung lumer di mulut. Rasa daging kambing yang pekat berpadu sempurna dengan aroma kayu bakar. Puluhan kali lebih enak dari daging sapi bro setelah puas makan besar. Dia pergi ke pantai sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Orang yang nggak tahu pasti ngira orang ini lagi liburan. Hari ke-47 tiba. Selama 3 hari ini, daging kambing di atap sudah hilang cukup banyak. Bukan karena takut dagingnya busuk, tapi rasanya terlalu enak sampai dia nggak bisa nahan diri. Buat ngemil terus, kulit kambing ini juga nggak disia-siakan oleh Lord Ed setelah dicuci bersih. Kulit itu dibentangkan dan dipasang pada bingkai kayu. Setelah kering dan diproses sedikit, jadilah sebuah mantel bulu yang otentik, tahan angin, tahan hujan, dan pastinya awet tangguh. Karisma dan ketampanannya langsung naik level. Sisa jeroan kambing juga nggak dibuang oleh si botak ini. Setelah membusuk, bagian dalamnya bakal menghasilkan belatung. Dia menggunakan belatung itu sebagai umpan. Memasang perangkap mematikan di cekungan pantai saat surut. Saat air laut surut, ikan-ikan rakus bakal terjebak di genangan itu. Sambil nunggu, dia memetik beberapa buah kelapa di tepi pantai. Ada daging, ada buah, nutrisi pun jadi seimbang. Waktu berlalu cepat. Setelah air surut, Lord Ed datang untuk memeriksa perangkapnya. Benar saja seperti dugaannya, sejauh mata memandang ada banyak banget ikan-ikan kecil. Karena porsi makannya juga nggak besar-besar amat, dia tinggal pilih 1 ikan yang gemuk untuk menu makan malam. Kembali ke camp, ikan dipotong dadu, dimasukkan ke dalam panci dan direbus dengan api besar. Dalam 5 menit, sup ikan lezat pun siap dihidangkan, baru menyeruput 2 teguk. Dia langsung merasakan energi meluap-luap dari dalam tubuhnya. Kalau begini terus, selesai tantangan dia malah bisa nambah berat badan. Hari ke-50. Untuk membuktikan dia bisa bertahan hidup jangka panjang di sini,
Ed si pengrajin ngumpulin banyak kayu mati dari sekitarnya. Rencananya, dia mau bikin rakit pasti tenggelam. Dia mencari kulit kayu untuk dijadikan tali dadakan dan mengikat setiap sambungan kayu dengan sangat kuat. Untuk menambah daya apung, dia memasang busa-busa di sekelilingnya. Setelah selesai, Lord Ed nggak buru-buru untuk berangkat bagi seseorang yang sudah bertahan 50 hari di pulau terpencil ini. Perairan yang belum dipetakan itu sangatlah berbahaya, apalagi dia sadar diri kalau kemampuan berenangnya pas-pasan waktu menunjukkan hari ke-51. Setelah berdebat dengan pikirannya sendiri semalaman suntuk, Lord Ed akhirnya memantapkan niat untuk berlayar. Sebelum berangkat, dia ngunyah dendeng kambing renyah dulu, lalu mulai mendorong rakitnya ke lautan lepas. Dia mulai mendayung sekuat tenaga dan berangkat sepertinya dia lupa ngecek hari baik sebelum pergi. Pas di tengah laut baru sadar kalau anginnya kencang banget. Buat ngendaliin rakitnya aja susah minta ampun. Makin jauh ke tengah, situasinya makin bahaya. Ngelihat ombak raksasa di depan mata, dia jelas nggak mau mati konyol di sini. Guys, dia langsung putar balik dan kembali ke pantai. Masuk ke hari ke-57, orang kalau perutnya kenyang pasti nggak bisa diam. Dia malah olahraga buat buang energi yang melimpah, sekalian bikin ranjang senyaman kasur pegas. Menggelar selimut kulit kambing di atasnya. Gila, begitu dia rebahan, semua rasa capek seakan rontok dari tulangnya. Lanjut, dia pergi mencari makan seperti biasa. Emang takdir suka bercanda, pas tantangan mau kelar, dia malah nemu pohon mangga. Bodo amat udah matang apa belum, petik langsung gigit, rasanya emang kurang, tapi lumayan buat nambah kalori. Pas lagi asyik-asyiknya ngunyah, ya ampun gigi depannya nggak sengaja patah. Tapi karena tinggal beberapa hari lagi, si Ed, si gigi ompong ini nggak peduli sama sekali. Siangnya dia mencampur kepiting, siput laut, dan talas. Masak jadilah hidangan absurd bin aneh. Waktu berlalu akhirnya tiba di hari terakhir. Hari untuk mengucapkan selamat tinggal. Di hati Ed campur aduk antara berat hati tapi juga lega. Penuh syukur, dia pamit pada gubuk reot kesayangannya. Seiring helikopter penjemput perlahan mendarat, sang pakar kelaparan kita akhirnya sukses menyelesaikan tantangan epik ini